Assalamualaikum. Hey, kembali lagi bersama aku, Zen. Sebenarnya ini sudah sangat terlambat, tapi nggak apa-apa lah ya, kita upload aja. Sebenarnya aku menggambar ini sudah sejak tanggal 20 kemarin untuk hari anak, tapi aku baru bisa upload sekarang. Jadi ini aku ingin menggambar semangka dan beberapa anak dari Palestina, dari saudara-saudara kita di sana. Jadi kita juga menginginkan mereka sama bahagianya seperti kita yang ada di negara yang aman seperti ini, ya kan? Aku sangat sedih sekali saat mendengar ada kabar tentang anak-anak Palestina yang diperlakukan seperti itu oleh Zionis, seperti saat beberapa waktu yang lalu penyerangan rumah sakit Ashifa itu kan khusus untuk anak-anak. Apa mereka tidak berpikir kenapa mereka harus menyerang anak-anak seperti itu? Tapi kalau kita lihat lagi, memang sengaja karena Zionis kan memang ingin memusnahkan penduduk Palestina dari akar-akarnya, jadi mereka menyerangi anak-anak seperti itu. Tapi para penduduk di sana dan semua dari kita insya Allah percaya bahwa Palestina akan selalu menang dan tidak dapat mereka goyahkan, karena itu adalah janji Allah. Kalian pasti tahu seperti Abu Ubaidah, Abu Hamzah dan para pejuang Hamas dan Palestina Islamic Jihad lainnya, itu mereka berasal dari anak-anak korban dari serangan agresi Israel tahun 1980-an. Jadi mereka dididik oleh Syekh Yasin untuk memperdalam ilmu agama, kemudian baru militernya seperti itu. Jadi hasilnya kita bisa lihat sekarang, akhlaknya sangat baik dan juga mereka tidak dapat dikalahkan oleh IDF atau pasukannya Israel. Jadi pasukan Israel itu sangat frustasi ya, karena tidak bisa mengalahkan pasukan-pasukan mujahid ini. Karena itu mereka melampiaskan kekesalannya dengan menggenosida warga sipil, anak-anak, dan menghancurkan bangunan-bangunan fasilitas umum dan yang lainnya seperti itu. Sungguh-sungguh benar-benar sampai tidak bisa berkata-kata lagi bagaimana harus mengungkapkannya. Tapi di beberapa sumber aku sepertinya membaca kayak Israel sempat melanggar gencatan senjata dengan tetap menembaki warga atau bagaimana gitu ya. Kalau kalian punya info terbaru, kalian bisa share di kolom komentar ya, kita saling bertukar informasi di sana. Walaupun sekarang masih terhitung gencatan senjata, tapi jangan berhenti untuk memposting semua tentang Palestina, apapun tentang Palestina dan apapun yang berhubungan dengan Free Palestine, kemerdekaan Palestina. Itu bentuk support kita yang bisa kita lakukan sekarang. Bahkan beberapa saat lalu pihak Israel itu mengakui bahwa mereka kalah dalam perang media. Jadi lebih banyak yang mendukung Palestina daripada mereka. Ya, kita rasa semua manusia yang normal pasti akan mengerti mana yang mereka dukung dan mana yang tidak harusnya didukung seperti itu ya. Oh iya, karena fenomena banyak munculnya di media-media seperti kayak anak-anak Palestina yang sangat kuat keyakinannya terhadap Allah dan mereka selalu mengatakan alhamdulillah, kemudian hasbi Allah wa ni'mal wakil seperti itu. Banyak orang-orang barat yang non-Islam dan bahkan sebelumnya ateis atau tidak pernah mengenal agama sekalipun, mereka tertarik dengan kepercayaan dari warga-warga Palestina ini. Jadi ada tren yang marak di sana untuk membaca Al-Quran. Mereka ingin mengetahui bagaimana warga Palestina mendapatkan kepercayaan seyakin itu, sekuat itu, seperti itu ya. Kemudian aku melihat beberapa itu, mereka benar-benar takjub dengan Al-Quran karena mereka berpikir kenapa bisa ada kitab suci yang ditulis 1400 tahun lalu itu sangat detail menjelaskan tentang sains alam dan kayak ada hitungan matematika yang sangat kompleks di sana.
Mereka kan maklum ya, belum mengerti kalau itu wahyu langsung dari Allah pencipta kita. Kemudian saat mereka lebih mendalami, beberapa dan banyak dilaporkan mu'alaf-mu'alaf di luar sana gara-gara dari keimanan warga Palestina. Masya Allah, warga Palestina ini sangat panen pahala banget ya. Pertama mereka menjadi mujahid, kemudian mereka membuat orang-orang lain bisa menjadi mu'alaf secara tidak langsung walaupun mereka tidak mengenalnya. Ini benar-benar mukjizat dari Al-Quran. Subhanallah, benar-benar kita harus iri dengan mereka. Kita harus meningkatkan takwa lebih baik, walaupun mungkin keimanan kita tidak akan sampai seperti mereka, karena mereka yang dipilih Allah, bukan kita untuk berada di sana. Tapi setidaknya kita tetap bisa mensupport sebagai sesama muslim, sesama saudara, untuk terus melakukan apa yang kita bisa, seperti terus memboikot produk-produk pro Israel, kemudian menyebarkan berita tentang Palestina, tentang fakta-fakta yang terjadi di sana, untuk memerangi berbagai media yang berbohong. Banyak sekali ya teman-teman media-media yang bahkan resmi dan terkesan harusnya mereka tidak berbohong, tapi mereka tetap saja berbohong karena ya mungkin ada faktor-faktor luar, mungkin mereka dibayar atau bagaimana, kita kurang mengerti. Kemudian ada juga influencer-influencer yang mungkin hanya karena uang atau harta atau yang lainnya mereka rela mendukung pihak yang salah. Astagfirullahaladzim, semoga kita dihindarkan dari hal-hal tersebut ya teman-teman. Kita semua menginginkan semua warga Palestina, terutama anak-anaknya, bisa hidup seperti anak-anak di Indonesia, di negara-negara merdeka pada umumnya. Melihat mereka bahagia membuat kita bahagia juga. Di salah satu beranda Instagramku terdapat video anak Palestina yang sangat bersyukur karena saat gencatan senjata itu untuk pertama kalinya langit-langit rumah mereka, langit-langit daerah mereka di Gaza sana bebas dari pesawat Zionis. Jadi rasanya begitu tenang dan aman seperti itu. Melihat mereka senang membuat kita senang juga. Semoga gencatan senjata ini bisa berlangsung lebih dari 4 hari atau bahkan permanen. Sekarang juga karena gencatan senjata ini, bantuan-bantuan kemanusiaan yang sebelumnya tertahan di Mesir bisa masuk ke area Gaza, ke Palestina sana. Alhamdulillah sekali mereka mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan dari waktu-waktu yang lalu. Selain menyebarkan berita-berita yang fakta dan benar tentang Palestina di media sosial kita juga harus senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentunya kita sangat mencintai warga Palestina dan kita ingin walaupun tidak di dunia bersama mereka, mungkin saat nanti di akhirat kita bisa bertemu dengan mereka, berbicara, berbincang. Maka kalau mereka yang sudah syuhada, yang wafat seperti itu, pasti sudah di sisi Allah dan bahagia di sana. Tapi kita yang belum jelas, maka bagaimana? Jadi kita harus tingkatkan takwa untuk bisa menyamai mereka. Walaupun mungkin tidak akan bisa sama, tapi setidaknya kita berusaha dan Allah menilai usahanya, bukan menilai hasil kita. Karena semua kejadian yang nampak di depan mata kita saat ini, yang kita lihat lewat media-media seperti itu, sudah disampaikan dalam Al-Quran bahwa ini memang akan terjadi dan merupakan tanda-tanda akan semakin mendekatnya ke akhir zaman. Kita bisa mulai untuk memperbaiki sholat dengan merutinkan membaca Al-Quran dan juga mendatangi majelis-majelis ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kalau kita tidak bisa langsung datang karena suatu hal, kita bisa menyimak lewat streaming YouTube, atau kadang kan banyak kajian sekarang yang live YouTube. Seperti itu ya teman-teman. Mari kita belajar bersama-sama dan meningkatkan takwa bersama-sama. Alhamdulillah akhirnya ilustrasi ini akan selesai juga. Kita sekarang ingin menambahkan tulisan.
walaupun terlambat, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Akan aku posting gambarnya di Twitter ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya. See you next video.